Apa benar Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya Sayyidina Ismail? Informasi yang sudah sangat masyhur sekali di kalangan kita bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan wahyu lewat mimpi dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya Sayyidina Ismail. Dan kita juga sadar, dan ini harus diyakini oleh semua kita sebagai orang muslim umat Nabi Muhammad SAW, bahwa mimpinya para nabi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidur yang dilakukan oleh para nabi bukanlah tidur sebagaimana kita tidur. Kata Nabi Muhammad SAW, ya inna ma'syaral anbiya, bahwa sesungguhnya para nabi itu tanamu ayununa, matanya saja yang tidur, wala tanamu qulubuhum, akan tetapi hatinya tetap hidup berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dia dapatkan di dalam mimpi itu juga bagian dari wahyu, yang tidak seperti kebanyakan mimpi kita yang hanya bunga tidur saja. Benarkah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendapat wahyu untuk menyembelih anaknya Sayyidina Ismail benar-benar menyembelih dalam arti menggorokkan pisau ke lehernya Sayyidina Ismail? Ini banyak versi yang kita dapati dari tafsir Imam Al-Qurtubi, salah seorang mufassir yang juga ulama fikih dari kalangan Al-Malikiyah. Beliau menjelaskan banyak versi. Salah satu versi yang paling masyhur bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam memang tidak benar-benar menyembelih Ismail alaihissalam. Beliau hanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang jadi perintah penyembelihan itu hanyalah sebagai ujian. Karena kalau kita lihat urutan ayatnya, dalam surat As-Saffat ayat 103 Allah mengatakan falamma aslama, ketika keduanya sudah berserah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tallahu lil jabin. Berapa mengartikan Nabi Ibrahim membaringkan anaknya lil jabin dan menghadapkan pisau kepada pelipisnya. Wa nadainahu ayya Ibrahim, lalu datang suara gaungan dari langit yang berbunyi nadainahu, kami panggil itu ayya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, kau telah membenarkan mimpi yang datang kepadamu, inna kadzalika najzil muhsinin, kita akan ganjar hadiah, ganjaran kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahwal balaul mubin, ini adalah bala, ujian yang sangat nyata. Jadi penyembelihan tidak benar terjadi karena perintah itu sebagai balaun mubin, ujian yang sangat nyata bagi Ibrahim. Wa fadainahu bidzibhin azim, dan ketika turun suara gaungan dari langit manggil Ibrahim sambil fadainahu bidzibhin azim, kita datangkan penggantinya, yaitu sembelihan yang sangat besar. Maksudnya adalah kambing yang jadi penggantinya Nabi Ismail alaihissalam. Itu versi yang pertama. Versi lain banyak. Versi lain mengatakan, beberapa ulama mengatakan bahwa Nabi Ibrahim memang benar telah menggorok lehernya Nabi Ismail alaihissalam, akan dalam arti walamma falamma aslama wa tallahu lil jabin, itu diartikan Nabi Ibrahim memang benar membaringkan lalu menggorokkan tangannya ke pisaunya kepada leher Nabi Ismail alaihissalam, akan tetapi lehernya tiba-tiba berubah menjadi besi yang sangat kuat sehingga pisaunya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak cukup kuat untuk menggorok lehernya Nabi Ismail. Ketika itu terjadi lalu turunlah wa fadainahu bidzibhin azim, datanglah dari langit kambingnya Habil yang dulu dipersembahkan oleh Habil ketika zaman Nabi Adam alaihissalam sebagai penggantinya Nabi Ismail alaihissalam. Lalu Nabi Ibrahim beralih dari anaknya menuju kambing untuk disembelih. Beberapa versi juga yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi bahwa perintah untuk menyembelih anaknya Sayyidina Ismail ini kan berkaitan dengan cintanya Ibrahim yang sangat besar kepada Ismail alaihissalam, yang merupakan buah hati, belahan jantung, penerus cerita, pelanjut sejarah yang didamba-dambakan dan dirindu-rindukan kehadirannya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ketika itu lahir, cintanya sangat besar kepada Ismail. Allah menguji seberapa besar cintanya kepada Ismail jika dibandingkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka Allah uji dia dengan barang, dengan benda, dengan anak yang paling dia cintai untuk dihilangkan, untuk dieksekusi, untuk disembelih. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam mengedepankan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini juga jadi ujian sekaligus jadi pelajaran bagi kita kebanyakan tentang bagaimana kita sering mengedepankan cinta kepada makhluk, cinta kepada benda, cinta kepada harta dibanding cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala.